Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat. Stand up komedi agama itu yang cocok untuk Effendi. Ternyata Epi Effendi lebih berani. Epi Effendi menjadi kurang ajar, saya kira. Saya akan bacakan, coba Anda perbandingkan ya. Saya mengutip tadi perkataan Imam Syafi'i. Sok bandingkan, Anda lebih memilih Imam Syafi'i atau Epi Effendi? Epi Effendi punya ciri khas yang orang tidak memiliki itu semua. Jadikanlah kekhasan Anda sebagai magnet Anda untuk menarik orang kepada jalan kebaikan. Jangan sampai menarik orang kepada pertengkaran. Ini bahaya, Pak. Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat. Tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka, pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Makanya kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka walat takfu malaisa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanya heula itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Nah, da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat. Nu aslina Allahu Akbar, aya yang satu kali Allahu Akbar ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakitu genges bid'ah karena nu aslina mah waan. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyawanan Rabbik firli amin. Dina aslina ya Rabbik firli hanteu. Saya bukan sedang menyatakan Rabbik firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel na kutil, na kulit. Paham nggak maksudnya? Disebut al-yauma akmaltu lakum, teh kamil itu sempurna. Teh sempurna dia mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sa'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan eueuh nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riweuhnya jurig teh pocong. Da di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris mah lain di Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu biasa muncul dari konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Epi Effendi kembali viral setelah dulu pernyataannya membuat geram umat Islam. Dulu pernah dia berbuat salah, menafsirkan Al-Quran wa wajadaka dhallan fahada, bahwa katanya Nabi Muhammad pernah tersesat. Dan ketika Anda memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda sedang memperingati kesesatan Muhammad. Orang Islam
marah, dia minta maaf. Sempat beberapa waktu dia padam, entah kemana, nggak terlihat di media. Hari ini Epi Effendi kembali viral. Dia membid'ahkan amalan-amalan yang sudah kita amalkan sejak dari dulu, karena memang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu yang jelas nyambung sanadnya, yang jelas keilmuannya. Epi Effendi satu orang yang cukup bisa menarik kalangan kaum muda karena dengan gaya ceramahnya yang kekini-kinian, gaya milenial. Kalau saya ingin mengatakan stand up komedi agama, itu yang cocok untuk Effendi. Stand up komedi yang dibumbui di dalamnya ada argumentasi-argumentasi keagamaan. Dulu saya menyukai Epi Effendi sebelum dia ngelantur ke sana kemari. Hanya mengajak orang untuk bertaubat, hanya mengajak orang untuk sholat, hanya mengajak orang untuk pergi ke masjid. Itu sesuatu yang baik. Sebelum dia terkenal luar biasa, dia ceramahnya normatif. Tak ada kemudian menghukumi bid'ah sana, bid'ah sini, salah sana, salah sini, sehingga orang kemudian simpati kepadanya. Dan memang Epi Effendi satu anak muda yang harus diikuti. Ya, harus diikuti kesolehannya. Namun hari ini setelah agak cukup dia terkenal, ternyata Epi Effendi lebih berani. Epi Effendi menjadi kurang ajar saya kira. Kenapa? Karena amalan-amalan yang jelas sudah ada dasarnya dia salah-salahkan. Dia menyalahkan tentang nisfu Sya'ban. Katanya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada di dalam hadisnya. Oke, menarik ya. Saya akan bacakan, coba Anda perbandingkan ya. Saya mengutip tadi perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 231 tentang keutamaan nisfu Sya'ban ya. Qala asy-Syafi'i wa balagna annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layali fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailati min rajab wa awwali nisfi min sya'ban. Imam Syafi'i telah berkata di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 231. Jadi menurut beliau, inna du'a yustajabu, doa itu akan diijabah, dalam artian dekat dengan ijabah itu di 5 waktu atau di 5 tempat. Yang pertama, pilailatil jum'ati, malam Jumat. Maka seringlah kita berdoa di malam Jumat karena itu akan dekat diijabah menurut Imam Syafi'i. Kemudian walailatil adha, Idul Adha, malaman Idul Adha. Seringlah kita berdoa di Lailatul Adha. Kemudian walailatil fitri, malaman Idul Fitri. Wa awwali lailati min Rajab. Ya, dan malam pertama di bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Itu Imam Syafi'i. Dalam artian 5 waktu ini, 5 tempat ini memang diunggulkan menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i. Pertanyaannya, kita akan lebih percaya Epi Effendi atau Imam Syafi'i? Katanya amalan-amalan atau sholat yang selalu
dilakukan di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada ajaran di Rasulnya, tidak ada di dalam hadisnya. Ini ulama yang mengatakan, Imam Syafi'i. Wa balagna, telah sampai kepada kami, kepada saya, menurut Imam Syafi'i. Artinya kan, makanya ini, isnad ini, sanad ini penting di dalam kita belajar ilmu agama. Sanad ya, sanad itu penting. Kenapa penting? Satu kali lagi, selalu saya katakan, udah beberapa kali saya katakan ini. Al-isnadu minaddin, menurut Imam Al-Ghazali. Sanad itu bagian daripada agama. Manakala kita ngaji tanpa ada sanad guru yang jelas, maka ya gurunya iblis, gurunya setan. Tuh. Kalau Anda hanya baca terjemahan, baca buku-buku tanpa punya guru, maka ya akan keliru. Ini Imam Syafi'i sudah jelas mengatakan hal itu. Jadi memang ada keutamaan. Oke, saya akan kutip satu kitab lagi ya. Dalam kitab Mujhatul Majalis juz 1 halaman 165. Saya kutip nih. Qala atau ubnu Yasarin, ma ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Wahia minal layali allati yustajabu fiha ad-du'a. Tidak ada yang lebih afdol setelah malam Lailatul Qadar selain daripada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Allati yustajabu fiha ad-du'a. Itu menurut siapa? Atau bin Yasar. Itu ulama mengatakan hal itu, bahwa memang jelas ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Bahkan setelah kita tahulah Lailatul Qadar seperti apa. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa, keutamaannya seperti apa. Nah, tidak ada yang lebih baik setelah malam Lailatul Qadar selain daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya memang malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang diutamakan daripada malam-malam yang lain. Ada keutamaan di dalamnya. Ya, itu jelas kaul ulama yang mengatakan. Sanadnya jelas, nyambung, kitabnya ada, penanggung jawabnya ada. Kurang cukup. Oke, satu lagi. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmuk, dia mengatakan bahwa, silakan aja ceklah di dalam kitabnya. Tidak lagi saya akan katakan halaman berapa, juz berapa, ya. Mengatakan bahwa di dalam ketika malam nisfu Sya'ban, kita itu dianjurkan untuk banyak sholat. Karena salafus sholih, orang-orang terdahulu juga melakukan hal itu. Dan jangan kemudian kita mengingkarinya. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah salah satu malam yang diutamakan untuk kita banyak berdoa, banyak sholat di sana. Ada keistimewaan di antara malam-malam yang lain. Oke. Nah, ini Epi Effendi berani menyalahkan. Bid'ah. Gak ada ajaran Rasul. Mana dalilnya? Apalagi membaca Fatihah kok sembarangan saya lihatnya. Coba lihat lagi nih video si Epi Effendi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Epi Effendi ini orang baik. Tapi kalau misal Anda masih belajar ilmu agama, kan Anda sering bercerita bagaimana sepak terjang dan kehidupan Anda sebelum Anda menjadi ustadz. Artinya harus banyak lagi belajar, Pak. Satu kali lagi,
untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan itu adalah tugas semua umat Islam. Dianjurkan. Mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk ke masjid, mengajak orang untuk sedekah, mengajak orang untuk hijrah, mengajak orang untuk apa? Untuk jalan kebaikan itu ya mesti. Tapi kalau misal sudah masuk ke ranah hukum, menyalahkan orang, ini tugasnya beda lagi. Saya kira Epi Effendi belum punya kapasitas untuk menyalahkan amalan-amalan yang sudah disepakati bahkan oleh Imam Syafi'i. Sok bandingkan, Anda lebih memilih Imam Syafi'i atau Epi Effendi? Oke, mudah-mudahan Epi Effendi tidak lagi serampangan ya. Cukuplah Anda itu menjadi panutan kaula muda untuk jadi sosok yang mampu menarik mereka untuk lebih baik tanpa harus menyalah-nyalahkan amalan-amalan yang sudah disepakati oleh ulama kita. Artinya bahwa ceramah-ceramah model Epi yang selalu menyalah-nyalahkan sana sini ini bahkan tidak baik. Nah, inilah pentingnya di sini. Pentingnya kemudian kita punya pandangan yang bijaksana terhadap sesuatu. Dan kita bisa menakarnya. Berarti mungkin Epi kurang belajar tentang etika dan tata krama. Pertanyaannya, Epi punya guru atau tidak? Kalau dia ngomong itu, dia minta persetujuan gurunya atau tidak? Sehingga dia blas aja ngomong seenaknya. Tidak ada yang tidak suka kaula muda kepada Epi Effendi, saya kira. Dengan gaya ceramahnya yang selalu ada kata-kata mutiara, kata-kata cinta, kata-kata khas. Epi Effendi punya ciri khas yang orang tidak memiliki itu semua. Jadikanlah kekhasan Anda sebagai magnet Anda untuk menarik orang kepada jalan kebaikan. Jangan sampai menarik orang kepada pertengkaran. Ini bahaya, Pak. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.